Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Bahar Muzahana dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus pada mata kuliah Etika Bisnis untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester yang disusun oleh saya sendiri, Fahriza Bahar Muzahana, dan dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM. Baik, studi kasus kali ini yang saya akan presentasikan atau yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan oleh PT Sodali Sejahtera di Pasuruan, Jawa Timur. Eh, Berita ini bersumber pada liputan6.com dengan link di bawah yang sudah tertera di bawah ini. Lalu pada isu etika bisnis ini, saya akan menjelaskan 3 poin penting untuk kita bahas bersama, yaitu yang pertama adalah analisis mengenai etika deontologi, utilitarianisme atau etika keutamaan. Yang kedua akan kita bahas mengenai dampak terhadap bisnis itu sendiri, konsumen dan juga masyarakat. Dan yang ketiga adalah eh, kita akan bahas mengenai solusi berbasis etika bisnis untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi yang pertama kita menganalisis eh, apa sebenarnya yang terjadi, terusan yang kedua dampaknya seperti apa kepada bisnis dan juga konsumen maupun masyarakat, dan yang ketiga adalah solusi eh, dari isu yang kita bahas ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai analisis. Yang pertama, kita akan membahas analisis dia secara deontologi, yang kedua utilitarianisme, dan yang ketiga adalah mengenai analisis keutamaan. Eh, Teori deontologi, eh, biar kita ketahui bersama bahwa teori ini adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Jadi dilihat dari kasus pada berita tersebut, sudah jelas bahwa perusahaan tersebut atau PT tersebut telah melanggar peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Maka dari itu, dari sudut pandangan teori deontologi, apa yang dilakukan perusahaan tersebut tidak selaras dengan kewajiban sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitarnya. Jadi, menurut dari jika dianalisis menurut teori ini, PT tersebut mengabaikan kewajiban tentang pengolahan bahan bahan pabrik sehingga dampaknya terhadap lingkungan yang sebentar lagi kita akan bahas di poin selanjutnya. Yang kedua, eh, jika kita analisis menurut teori utilitarianisme, kita ketahui dulu apa itu teori utilitarianisme. Utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah atau manfaat dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Jadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau tindakan tertentu. Jadi dari dilihat dari teori utilitarianisme bahwa PT tersebut telah melakukan sebuah tindakan yang tidak berguna sehingga dampaknya tidak menguntungkan dan juga tidak memberikan manfaat. Malah adanya sebuah dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar pabrik tersebut atau PT tersebut. Yang terakhir, jika kita menganalisis menurut teori keutamaan,
Eh, kita ketahui dulu bahwa teori keutamaan merupakan teori etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap individu. Contoh etika keutamaan seperti kejujuran penting untuk dimiliki karena berguna dalam pengembangan karakter moral setiap individu. Jadi apa yang terjadi di pada PT yang telah mencemari lingkungan ini, eh, jika kita lihat bahwa walaupun regulasi pemerintah terkait dengan pengolahan limbah sudah sedemikian banyaknya, tetap saja ada oknum pelaku usaha atau kegiatan yang nakal yang lebih memilih membuang limbahnya langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan. Karena apa? Sayang jika uang yang sudah masuk ke dalam kas dikeluarkan kembali untuk pengolahan lingkungan yang tidak penting. Moral yang hanya mementingkan kepentingan pribadi inilah ataupun kepentingan golongan inilah yang tanda kutip tertentu atas alasan yang sedemikian rupa akan berdampak pada kepentingan bersama yang berasaskan keutamaan bersama. Itu jika kita lihat dari analisis teori dari ketiga teori. Lalu kita akan membahas dampaknya seperti apa sih kepada lingkungan ataupun masyarakat, bisnis, konsumen, dan juga masyarakat. Kita akan mempelajari dulu dampak seperti apa. Yang pertama adalah dampaknya untuk bisnis dan konsumen itu seperti apa? Yang pertama adalah penurunan kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung tidak mempercayai perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran etika bisnis. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan dan hilangnya pelanggan setia. Jadi, dari isu PT tersebut yang telah melanggar sebuah aturan, menjadikan eh, adanya penurunan kepercayaan dari konsumen. Jadi kalau menurut Sweeney and Webb pada tahun 2023, perusahaan akan kehilangan eh, kepercayaannya ketika perusahaan tersebut terlibat dalam pelanggaran. Yang kedua, hilangnya investor. Investor mungkin enggan berinvestasi di perusahaan yang memiliki reputasi buruk. Jadi kembali lagi, bukan hanya konsumen saja yang eh, enggan ataupun tidak percaya lagi kepada perusahaan tersebut. Di lain sisi, para investor pun mereka akan sulit untuk menanamkan investasi di perusahaan yang memiliki reputasi buruk. Karena apa? Karena para investor menginginkan untung, sementara jika kita lihat kondisi PT-nya melanggar aturan, memungkinkan sekali para investor tidak akan percaya ataupun tidak akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya adalah kerugian finansial. Kerugian finansial diakibatkan oleh penurunan penjualan, hilangnya investor, dan biaya hukum. Jadi, kerugian finansial ini terjadi dari penurunan kepercayaan konsumen dan juga hilangnya investor. Yang selanjutnya, kerusakan citra merek. Pelanggaran etika bisnis dapat merusak citra merek perusahaan dan membuatnya sulit pulih. Yang seperti kita ketahui bahwa untuk membangun sebuah merek atau brand itu memerlukan mungkin waktu yang sangat lama ataupun dengan usaha-usaha yang maksimal agar para konsumen ataupun para investor bisa percaya itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi sangat disayangkan sekali apabila sebuah perusahaan yang telah melanggar hukum dalam hal ini melanggar hukum etika bisnis seperti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT, maka akan berdampak bukan hanya secara finansial saja, melainkan juga secara citra merek yang dimiliki oleh PT tersebut. Yang terakhir adanya penurunan motivasi karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran etika bisnis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan moral, produktivitas, dan retensi karyawan atau mempertahankan karyawan. Jadi mungkin mungkin saja ketika karyawan tersebut eh, bekerja di suatu perusahaan yang telah melanggar aturan dan juga sampai digugat oleh KLHK, maka mungkin ada pandangan bahwa para karyawan akan berpandangan mungkin gaji yang seharusnya dibayarkan untuk karyawan akan dibayarkan untuk membayar kerugian atau denda yang
atas apa yang dilakukan oleh PT tersebut. Jadi mungkin karyawan tidak akan merasa nyaman berpikiran bahwa saya mungkin suatu saat akan di PHK ataupun diberhentikan begitu. Jadi tidak adanya rasa nyaman bagi karyawan. Itulah dampak bagi bisnis dan juga konsumen atas apa yang dilakukan oleh PT tersebut yang melanggar sebuah aturan etika bisnis. Selanjutnya, dampak yang terakhir yaitu kepada dampak masyarakat. Jadi dampak pencemaran lingkungan ini bukan hanya berdampak secara finansial, merek ataupun karyawan, investor dan juga konsumen pada perusahaan atau PT tersebut, ini juga akan berdampak pada masyarakat yang dimana masyarakat pasti berada eh, tidak jauh pada suatu lingkungan pabrik atau PT tersebut. Lalu dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat? Yang pertama yaitu adalah dampak dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika bahan-bahan berbahaya atau polutan masuk ke lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, pertanian, transportasi, limbah domestik, dan aktivitas manusia lainnya. Pencemaran dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem secara keseluruhan. Jadi dampak yang akan dialami oleh masyarakat itu adalah adanya pencemaran lingkungan yang dimana lingkungan sudah tidak asli lagi, kalau sungai mungkin tidak bersih lagi, kalau air juga mungkin kalau digunakan mungkin ada zat-zat yang berbahaya, dan selain itu pencemaran udara seperti kualitas udara menurun yang tentunya akan berdampak pada kesehatan bagi masyarakat. Yang selanjutnya, dampak yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi akibat pembuangan limbah industri, limbah pertanian, limbah domestik atau tumpahan minyak dan bahan kimia ke dalam perairan. Pencemaran air dapat mengganggu keseimbangan ekosistem air, merusak kehidupan akuatik, mengurangi kualitas lingkungan dan mempengaruhi kesehatan manusia yang mengandalkan sumber air tersebut. Jadi, jika memang ada sebuah sungai di dekat pabrik dan pabrik itu membuang limbah limbah domestik atau limbah di industrinya ke sungai tersebut, mungkin akan berdampak pada ekosistem airnya, ikan-ikannya mungkin pada mati, yang dimana mungkin masyarakat sebagian akan mencari ikan untuk makan di sungai tersebut. Atau bisa saja adanya masyarakat yang masih mandi di air sungai, tapi dengan kualitas air yang tercemar akan berdampak juga pada kesehatan. Begitu. Dan yang terakhir, pencemaran udara. Contoh polutan udara meliputi partikel debu, gas seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya terhadap masalah pernapasan seperti penyakit paru-paru, polusi kabut, hujan asam, serta berdampak pada iklim global. Jadi eh, selain berdampak pada air yang mungkin seringkali digunakan oleh masyarakat terdekat, di lain sisi juga udara juga ikut tercemari sehingga kualitas udara yang kita hirup ataupun yang dihirup oleh masyarakat sekitar pada wilayah pabrik tersebut akan mengalami penurunan sehingga kembali lagi akan berdampak pada kesehatan warga masyarakat itu sendiri. Lalu setelah kita ketahui dari dampak bagi bisnis, konsumen dan juga masyarakat, solusinya seperti apa? Solusi yang bisa saya rangkum di sini yang pertama adalah harus adanya pengelolaan limbah. Jadi si pabrik itu harus bisa mengatur sistem pembuangan limbah industri, mengolah limbah secara efisien dan memilah limbah B3. Jadi solusinya yaitu adalah si PT tersebut harus kembali lagi mengatur ulang sistem pembuangan limbah industri itu seperti apa. Jangan sampai sistem pembuangan limbahnya itu sembarangan seperti ke sungai sehingga mengakibatkan sebuah dampak yang tidak diinginkan bagi bisnis eh, produsen ya PT tersebut ataupun juga lingkungan sekitar. Yang kedua, eh, harus adanya penggunaan teknologi ramah lingkungan, menggunakan teknologi hijau, energi terbarukan, dan bahan baku yang lebih
yang lebih apa ya, yang lebih bisa di, diterima pada lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah pemantauan dan pengawasan. Eh, Selain harus adanya penekanan kepada PT bahwa harus adanya pengelolaan limbah dan juga penggunaan teknologi. Di lain sisi, mungkin sewaktu-waktu si PT akan berbuat nakal, jadi harus adanya pemantauan dan pengawasan, melakukan monitoring kualitas udara dan limbah secara berkala serta mengawasi penggunaan bahan kimia. Ini pemantauan juga bukan bukan dilakukan oleh PT, melainkan juga oleh pemantauan oleh lembaga terkait seperti KLHK. Biasanya adalah sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pencemaran lingkungan dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Sosialisasi dan edukasi ini bermaksud apabila memang sudah terjadi adanya pencemaran lingkungan, agar untuk segera disosialisasikan dan diedukasikan mungkin sebelum terjadi ataupun sesudah terjadi, agar bisa tahu, awareness ataupun masyarakat itu tahu eh, jika air yang sudah tercemar itu baiknya apa gitu, digunakan atau tidak digunakan. Maka dari itu, supaya tidak berdampak pada masyarakat atau warga sekitar, perlu adanya sosialisasi dan edukasi agar masyarakat atau lingkungan tersekitar bisa menghindar dari dampak yang mungkin terjadi suatu saat nanti. Yang selanjutnya adalah kolaborasi, berkolaborasi dengan pihak eksternal dan berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait seperti eh, eh, sebuah pabrik berkolaborasi dengan KLHK ataupun dengan vaskes terdekat seperti puskesmas mungkin, soalnya di beberapa vaskes ada yang namanya tenaga ahli kesehatan lingkungan. Mungkin dari kolaborasi dari pihak industri dan juga ahli tentang kesehatan lingkungan bisa saling sharing eh, apa yang harus dilakukan begitu. Bagaimana sih pengelolaan limbah yang baik. Jadi bisa sharing dengan cara berkolaborasi dengan pihak eksternal di luar dari PT. Yang terakhir adalah penghijauan, menanam pohon untuk mengurangi polusi lingkungan. Jadi selain ini mungkin lebih tertuju pada kualitas udara. Yang mana kita ketahui bahwa kualitas udara itu bisa lebih baik apabila banyak pohon-pohon yang ada di suatu wilayah tersebut. Karena kualitas udara yang baik itu akan sangat mempengaruhi pada kesehatan kita, maka solusinya itu adalah dengan penghijauan atau penanaman pohon untuk mengurangi polusi lingkungan. Baik, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan isu lingkungan ya pada mata kuliah Etika Bisnis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.